Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Oke, untuk siang hari ini saya akan menjelaskan terkait mekanisme atau tata cara pendaftaran PPDB online SMA SMK Negeri Jawa Tengah. Yang perlu diketahui pertama adalah jangan lupa membaca petunjuk teknisnya dulu, karena itu sangat penting ya. Di dalam petunjuk teknis nanti Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa melihat aturan apa saja, petunjuk apa saja, maupun syarat apa saja yang harus dipenuhi dan disiapkan untuk proses atau pendaftaran PPDB online. Kali ini yang pertama ini saya yang ada di tampilan adalah situs demonya, yang mana situs demo ini nanti akan sama persis dengan situs public realnya. Yang sebenarnya situs public itu sudah publish ya, cuma menu ajuan akun atau pendaftarannya belum diaktifkan. Nah, untuk yang situs Jateng demo, untuk demo ya, ini ada menu ajuan akun, tapi untuk yang situs realnya menu ajuan akunnya dinonaktifkan. Baik, saya akan membahas dulu terkait juknis ya. Yang pertama, lihat jadwalnya dulu ya. Untuk jadwalnya itu sendiri untuk PPDB SMA SMK penetapan zonasi sudah bisa di-download di webnya PDK Jateng. Nah, ini Bapak Ibu bisa mendownload sendiri juknisnya bagaimana, terus zona penetapan wilayah untuk SMA negeri kayak apa, nanti bisa di-download dan dibaca-baca sendiri. Semua ada di web pdkjateng.go.id ya. Selanjutnya, nah ini jadwal. Yang pertama adalah pengumuman. Jadi info resminya nanti akan diumumkan atau di webnya online ya, web yang real, tanggal 8 sampai 13, walaupun sebenarnya web realnya sudah aktif. Pendaftarannya akan dibuka secara online mulai tanggal 17 Juni. Mulai tanggal 17 Juni 2020 mulai pukul 8 pagi. Jadi pendaftarannya akan dibuka mulai pukul 8 pagi pada tanggal 17 Juni 2020 dan ditutup pada tanggal 25 Juni pukul 4 sore atau pukul 16.00 WIB. Jadi waktu ini yang harus Bapak Ibu ketahui, jangan sampai nanti daftarnya sebelum tanggal ini atau setelah tanggal penutupan atau sebelum tanggal dibuka, pastinya tidak bisa. Itu yang harus diketahui ya. Jadi ini tanggal-tanggal ini sangat penting yang harus Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu. Selain tanggal, jangan lupa baca dulu tata caranya kayak gimana. Ya, tata caranya ini yang pertama buka web PPDB Jateng.prof.go.id, membuat surat pernyataan kebenaran dokumen. Contoh dapat dilihat di situs PPDB. Nah, suratnya kayak apa? Sebenarnya ini sudah saya lihatkan ya contoh suratnya. Ini contoh suratnya. Nah, ini nanti diisi oleh calon pendaftar. Nah, isiannya boleh ketikan atau tulis tangan. Di sini sesuai informasi. Surat pernyataan dapat diketik atau ditulis tangan pada kertas polos atau bergaris. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu tidak ingin susah-susah ngetik lagi, nanti di link video di bawahnya itu di description sudah saya lampirkan untuk mendownload file surat pernyataannya. Jadi tinggal mengedit, mengisi biodata, sesuaikan dengan pilihan, lalu jangan lupa dikasih materai yang membuat berarti calon siswa pendaftarnya dan mengetahui orang tua. Jangan salah ya, materainya berada di yang membuat atau calon siswanya, sedangkan orang tuanya cukup mengetahui atau walinya ya. Ini untuk terkait surat pernyataan, karena surat pernyataan ini sangat penting. Nantinya surat pernyataan ini digunakan atau diupload pada saat proses pengajuan akun. Jadi harus disiapkan dulu. Kalau tidak disiapkan, nanti pada saat verifikasi pengajuan akun atau pemilihan sekolah tidak bisa mengupload surat pernyataan itu.
Baik, kembali ke webnya. Ini bisa Bapak Ibu explore sendiri. Kalau ini yang di demo ya, alamannya di jateng.demo.siapminppdb.com. Nah, nanti ada menu SMA maupun SMK. Untuk pilihan jalur SMA ada yonasi, perpindahan, afirmasi, prestasi. Nah, bisa jadi karena urutannya kayak gini ya, proses seleksinya mungkin seperti ini. Yonasi, perpindahan, afirmasi, prestasi. Yang kedua untuk SMK. SMK itu hanya ada dua pilihan jalur, yaitu jalur afirmasi dan prestasi. Tidak ada jalur perpindahan maupun jalur yonasi. Jadi tinggal Bapak Ibu milih jalur SMA. Kalau mau yang milih SMA ya pilihannya jalurnya ini. Kalau yang SMK hanya ada dua. Untuk selanjutnya yaitu pengajuan akun ya, atau kita explore aja dulu. Ini contohnya, ini bisa dibaca-baca aturannya kayak gimana ya, jadwalnya seperti apa, bisa dibaca-baca sendiri, alurnya seperti apa, terus pagunya masing-masing sekolah kayak gimana. Mungkin saja pagu yang di demo ini belum sesuai dengan kondisi real sekolah. Yang pasti pagu realnya nanti akan dipublish secara resmi di portal realnya. Daftar. Nah, daftar ini fungsinya kayak gimana? Nanti saya akan coba demokan. Seleksi. Nah, ini seleksi harus memilih sekolahnya dulu. Nah, seleksi ini ya untuk melihat calon siswa apakah masuk dalam seleksi sekolah yang dipilih atau tidak. Terus statistik juga sama, fungsinya kurang lebih sama dengan seleksi, hanya melihat nilai terendah, tertinggi, dan statistiknya ya. Jalurnya pun sama, perpindahan isinya sama persis, hanya aturan jadwal sama. Nah, sebelum ke sini yang perlu dipersiapkan sekali lagi adalah baca petunjuk teknis pelaksanaannya, karena itu sangat penting ya, sangat penting sekali. Ini tadi tata caranya. Terus lagi, nah, mekanisme pemilihan pendaftarannya. Kalau milih SMA itu apa saja yang bisa dipilih, terus prosesnya kayak gimana, nilai tambah-tambahannya seperti apa, semuanya ada di petunjuk teknis. Jadi sekali lagi, sebelum daftar pastikan membaca, memahami juknisnya dulu, karena itu sangat penting supaya nanti kita tidak salah pilih atau salah langkah dalam memilih sekolah atau melakukan proses pendaftaran. Di juknis juga di sini ada nilai-nilai tambahannya. Nilai akreditasi sekolah itu juga ada nilai tambahannya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mendaftar pengajuan akun itu ada pilihan status akreditasi sekolah. Nah, misalnya akreditasi sekolahnya A, ada tambah nilainya 1, B 0,9, C sekian, dan kalau belum terakreditasi sekian. Nah, untuk mengetahui sekolahnya sudah terakreditasi A, B, C atau tidak terakreditasi, nah biasanya di SKL ya, SKL nilai rapot itu biasanya dicantumkan di KOPS sekolahnya, itu ada sekolahnya akreditasi apa. Nah, itu nanti yang akan dimasukkan pada saat proses pendaftaran. Jadi sekali lagi, petunjuk teknis sangat penting. Jadi Bapak Ibu bisa memahami, contohnya ini jumlah nilai rapot kalau yang mendaftar SMA ya. Ini ada rumusnya seperti apa. Sekali lagi, petunjuk teknis ini sangat penting, harus dibaca-baca dulu, minimal dibaca dan dipahami, karena itu sangat penting. Nah, untuk selanjutnya yang PPDB ya, jalur zonasi seperti apa juga ada di juknis. Ini yang paling penting. Batas usia yang bisa mendaftar paling tinggi adalah 21 tahun pada awal tahun ajaran 2020-2021 dan belum menikah. Nah, ini ya. Jadi untuk siswa umur tertinggi adalah umur 21 tahun ya, 21 tahun. Ingat, kalau umurnya sudah melebihi dari 21 tahun lebih 1 hari saja pada tanggal awal tahun ajaran, maka dipastikan siswa tersebut tidak bisa mendaftar PPDB di SMA, SMK
negeri ya. Terus lagi untuk nilai. Nah, saat input nilai nanti di saat mendaftar itu ada Bapak Ibu atau calon pendaftar akan diminta menginputkan nilai rapot 4 mapel kalau tidak salah, itu 4 atau 5 mapel. Nah, nilai di SKL itu kan berbentuk rentang 1 sampai 100 ya, 1 sampai 100. Tapi di Juknis ini ada keterangannya rentan 1 sampai 100 dan dikonversi menjadi nilai 1 sampai 10 karena nanti yang dimasukkan di saat pengajuan akun itu adalah rentannya 1 sampai 10. Jadi harus dikonversi dulu. Jadi itu yang harus Bapak Ibu ketahui terkait mekanisme dan tata cara pelaksanaan PPDB online SMA SMK Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2020-2021. Sekali lagi, Juknis itu sangat penting. Pahami isinya, baca aturannya, lihat tanggal pelaksanaannya, syaratnya apa saja, supaya nanti pada saat pendaftaran dokumennya sudah siap, sudah lengkap semua, dan pada saat pendaftaran tidak mengalami kendala. Nah, kalau misalnya nih ada yang belum paham terkait mekanisme dan tata cara, silakan ditanyakan di menu di alamat web PPDB di pesan Anda. Nah, ini pesan Anda, Bapak Ibu bisa tanya-tanya di sini. Silakan buat pesan, isikan nama, emailnya, judulnya apa, yang ditanyakan apa, isinya apa, apakah nanti ditanyakan di web atau pertanyaan dan jawabannya akan dikirim ke email. Nah, itu terserah responden yang mau menanyakan. Nah, nanti kalau sudah dijawab oleh admin, nanti Bapak Ibu bisa melihat pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Jika Bapak Ibu belum paham terkait mekanisme dan tata cara penerimaan peserta didik baru SMA SMK Jawa Tengah tahun pelajaran 2021. Jadi mungkin itu sekedar pengenalan terkait situs dan aplikasinya. Nanti di tutorial berikutnya saya akan mencoba membahas terkait bagaimana cara daftarnya, terus ngisinya seperti apa, dokumen apa yang diupload, bentuknya apa. Nanti saya akan infokan pada video tutorial berikutnya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.